Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik 4 dan 5. Dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama yaitu Rahel Aprinda, kedua Salsabila Farah Fajra, yang ketiga Nadira Devi Lusinta, yang keempat Atika Fadia, yang kelima Najwa Trisakina Iwan. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Rahel Aprinda, kepadanya waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Esensi dan Urgensi Konstitusi Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan konstitusi itu yang pertama, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, bertujuan melepaskan kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, ada fungsi konstitusi, yaitu yang pertama sebagai alat membatasi kekuasaan, yang kedua sebagai sumber hukum tertinggi negara, yang ketiga fungsi konstitusi menentukan dan pembatas kekuasaan organ negara, dan yang keempat sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Selanjutnya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada UUD 1945, tanggal 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua ada Konstitusi RIS, yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga UUDS 1950, yaitu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, UUD 1945, tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan yang terakhir, UUD 1945 setelah amandemen, tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Selanjutnya, ada macam-macam konstitusi Undang-Undang 1945. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Dan yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Yang keempat konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Selanjutnya ada dua bagian pokok yang terkandung dalam konstitusi. Yang pertama ada bagian formil, yaitu mengandung aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan-badan tersebut. Dan prinsip struktural pokok dari negara. Bagian formil, konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan-badan penyelenggaraan negara. Yang kedua ada bagian material, yaitu meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan, dan hak-hak dasar manusia atau warga negara. Selanjutnya, ada contoh pelanggaran konstitusi. Yang pertama, mencoret-coret bendera kebangsaan. Yang kedua, penyimpangan ideologis. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, jabatan rangkap. Yang kelima, tidak ada jaminan atas HAM. Yang keenam, presiden menjabat seumur hidup. Yang ketujuh, dui fungsi ABRI. Dan yang ke-8, pembatasan kebebasan berpendapat. Di sini ada contoh kasus dengan judul korupsi dana desa di Pandeglang, bapak anak divonis penjara 3 tahun 4 bulan. Kepala Desa Sodong, Kabupaten
Pandeglang Sukmajaya divonis penjara 3 tahun 4 bulan atas korupsi dana desa senilai 418 juta. Anaknya Yogi Purnama Aji yang bertugas sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa juga divonis dengan hukuman yang sama. Menyatakan terdakwa Sukmajaya dan Yogi Purnama Aji terbukti bersalah, menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 4 bulan dan denda 200 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti kurungan 2 bulan. Kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Serang Atep Sopandi pada Kamis 24 Maret 2022. Solusinya yaitu upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non-formal. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya. Dalam hal ini, komitmen pemerintahan desa dalam membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat penting dilakukan. Yang kedua, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa. Dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban, bahkan peran masyarakat juga penting dalam ruang elektoral desa. Kesimpulannya, merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara, serta memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahel Aprinda. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Trisakina Yuan. Kepadanya waktu dan layar disilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Trisakina Yuan dengan NPM 2113032052. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Next. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara, guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Next. Sementara itu, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Apa urgensi antara hak dan kewajiban tersebut? Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Ketika seseorang sudah menjalankan kewajibannya, maka sepantasnya ia mendapatkan hak-hak yang harus ia dapatkan. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Menurut Mill, lahirnya sebuah hak asasi manusia itu dilatar belakangi oleh dua alasan fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan tidak boleh digunakan untuk menipu orang lain dengan tujuan kepentingan diri sendiri. Sementara hak kebebasan bukan berarti bebas tanpa adanya kontrol. Namun setiap hal yang dilakukan secara bebas haruslah menuju ke arah yang positif, serta tidak mengganggu apalagi merugikan orang lain. Harmoni antara pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak. Kita sebagai rakyat yang mendiami suatu wilayah yang disebut dengan negara, tentu harus menjalankan setiap peraturan yang ada sebagai bentuk kewajiban dengan tujuan mendapatkan perlakuan yang sama, hidup damai, dan juga tentram. Oleh karena itu diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia.
Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan dalam berkembang. Bagaimana bentuk esensi serta urgensi harmoni hak dan kewajiban negara kepada warga negara? Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, nasional dan kesejahteraan, serta pertahanan dan keamanan. Contoh kasusnya adalah anggota Polresta Bandar Lampung dipecat, tinggalkan dinas 309 hari berturut-turut. Dilansir dari detik.com tanggal 28 Maret 2022 pukul 13.20 WIB. Anggota Polresta Bandar Lampung dipecat dengan alasan melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik, bahkan pidana. Pemberian ini sebagai bukti, Polri sangatlah tegas dalam pembinaan personil, kemudian tidak melakukan diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus, melibatkan anggota Polri. Solusinya adalah, setiap pekerjaan tentu memiliki berbagai macam peraturan yang tentunya sudah disepakati sejak awal. Peraturan yang ada sebagai bentuk kewajiban si pekerja. Di dalam kasus tersebut, tidak bekerja selama 309 hari berturut-turut merupakan pelanggaran dari kewajiban sehingga si pekerja pun tidak dapat memperoleh haknya. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan mengenali macam-macam peraturan, mempertimbangkan apakah peraturan tersebut mampu kita jalankan atau tidak, lalu memutuskan pilihan terakhirnya. Sebab segala sesuatu kewajiban yang dilakukan tentu akan memberikan hak yang seharusnya didapatkan pula. Oleh karena itu penting untuk berkomitmen dalam menjalankan suatu tugas. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Salsabila Fajra. Apakah sudah terlihat di layar monitor? Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Fajra, NPM 211303228. Saya akan menyampaikan mengenai topik 5, yaitu esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Saya mengutip kata-kata dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau pernah mengatakan, dan mereka yang dilahirkan dalam abad revolusi kemanusiaan ini terikat oleh suatu kewajiban untuk menjalankan tugas kepahlawanan. Lalu, apa itu kewajiban dan hak warga negara? Pengertian ini dikutip pada pasal 26 ayat 1, bahwasanya warga negara menurut pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, kebebasan memilih dalam proses demokrasi, serta hak memeluk agama dan menjalankan ibadah. Lalu pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam penuh rasa tanggung jawab. Adapun contoh kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Artinya warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintah, ikut serta dalam pembelaan negara, dan mengikuti pendidikan dasar. Hak warga negara. Hak warga negara yang pertama yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan. Lalu yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang keempat, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
adalah menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup dan orang banyak, serta memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan kewajiban negara menurut Undang-Undang serta Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Contoh soal yang saya sampaikan kali ini adalah baru-baru ini terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kericuan berujung kekerasan oleh polisi ini terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut pada 8 Februari 2022. Tak hanya itu, puluhan warga juga ditangkap dan ditahan polisi. Akibat kejadian ini, warga mengalami trauma pasca kejadian. Beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena ketakutan. Isu yang kedua yaitu Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, terus berupaya hapus pekerjaan anak di perkebunan sawit. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran aktif dan kolaborasi dari pemerintahan, lembaga dunia usaha, dan serikat pekerjaan atau serikat buruh, serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan penghapusan pekerjaan anak. Kata Ida melalui siaran persnya Selasa 29 bulan 3 2022. Lalu kasus yang ketiga yaitu kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Panai, 18 TNI dan 16 polisi diperiksa Kejaksaan Agung, penyidikan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peristiwa ini di Panai, Provinsi Papua tahun 2014. Berdasarkan surat perintah penyidikan Jaksa Agung Republik Indonesia, penyidikan dimaksud dalam rangka menemukan alat bukti untuk pembuktian di persidangan, sebagaimana disangkakan yaitu dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa di Panai, Provinsi Papua tahun 2014. Disangka melanggar pasal 42 ayat 1, pasal 9 huruf A, H, dan J, pasal 7 huruf B, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lalu, apa saja penyebab dan solusi dari masalah-masalah yang terjadi? Penyebab yang pertama adalah tidak punyanya kesadaran HAM, intoleransi terhadap perbedaan, ketiga penyalahgunaan kekuasaan, yang keempat struktur politik dan sosial, yang kelima sistem hukum yang lemah. Solusi yang saya tawarkan adalah supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah, serta meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Esensi dan urgensinya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Ketiga, Aturan Dasar Ihwal Usaha, Pertahanan dan Keamanan Negara. Dan yang keempat, Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Lalu jaminan apakah yang akan diberikan warga negara dan negara? Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama yaitu agama, yang kedua pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, dan yang keempat pertahanan dan keamanan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasinya akan disampaikan oleh Atik Nadira Devi Lusinta. Kepadanya waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Devi Lusinta dengan NPM 21130320668 akan mempresentasikan materi yang berjudul Esensi dan Urgensi Konstitusi Indonesia. Adapun topik pembahasan pada materi yaitu pengertian konstitusi, konsep dan urgensi konstitusi, fungsi konstitusi, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, contoh kasus, dan solusi permasalahan. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi adalah sebuah norma pola politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan. Konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konsep dan urgensi konstitusi. Secara etimologis, istilah konstitusi dalam berbagai bahasa mempunyai 3 pengertian. Yang pertama dalam arti luas. Konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan atau hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Kedua, arti tengah. Konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Ketiga, arti sempit. Konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Fungsi konstitusi. Pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kedua, memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. Ketiga, sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat, sebagai landasan struktural. Keempat, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara atau of the certificate of new state. Kelima, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Keenam, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional. Ketujuh, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Kedelapan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Kesembilan, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 10, fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Perlunya konstitusi kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Dalam sebuah konstitusi tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Hamid S. At-Tamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Stuyken dalam bukunya berjudul Het Staatsrecht van het Koninkrijk de Nederlanden menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis maupun dokumen formal yang berisi sebagai berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. 4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Keempat, hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya. Contohnya yaitu Indonesia masih batasi kebebasan berpendapat. Dilansir dari Kompas TV, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Koordinator Kontras Fatia Maulidianti menilai pemerintahan saat ini memiliki upaya yang tinggi dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Sejak kasus yang merupakan bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi tanpa parameter yang terukur, mulai dari penghapusan mural, teguran pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, penangkapan terkait UU ITE, penangkapan kritik kebijakan PPKM, hingga penangkapan pada beberapa orang yang membentangkan poster guna menyampaikan aspirasinya di depan Presiden. Pembatasan kebebasan berekspresi yang belakang hadir justru menunjukkan bahwa negara tak lagi setia pada demokrasi, melainkan menunjukkan gejala otoritarianisme, ujar Fatia dalam keterangan tertulisnya Selasa 14/9/2021. Sepanjang Januari sampai Juli 2021 terdapat 13 kasus penangkapan sewenang-wenang yang terdiri dari 8 kasus penangkapan UU ITE yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya terdapat 2 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap PPKM, dan yang terakhir ada 3 penangkapan terkait kritik kinerja kepada pejabat. Kasus terbaru terjadi pada sekitar 11 Maret yang membentangkan poster berisikan kritik kepada Presiden Jokowi saat berada di Solo untuk menghadiri forum rektor se-Indonesia di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS. Terdapat 10 mahasiswa yang ditangkap aparat terkait tersebut. Hal ini salah satu bagian dari upaya pemerintahan dalam membatasi ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum. Beberapa kasus tersebut menunjukkan pemerintahan Jokowi masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan warganya. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Jokowi untuk mempersilahkan kritik, tapi menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara. Hal ini tentu secara jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi sebab telah melanggar pasal 28 dalam UUD 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, serta kebebasan berekspresi. Seharusnya negara melalui Polri maupun TNI harus tetap mengedepankan prinsip hukum dan HAM, menggunakan cara-cara yang bermartabat dan merespon persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Solusi dari permasalahan di atas, yang pertama, pembatasan kebebasan berekspresi harus diatur hukum, melindungi kepentingan publik tertentu atau hak orang lain, dan jelas diperlukan untuk tujuan yang sah. Kedua, pembatasan berdasarkan asumsi atau perkiraan akan adanya gangguan publik bukan alasan sah untuk membatasi kebebasan berekspresi. Ketiga, setiap pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi harus diatur dalam undang-undang, dikomunikasikan dengan jelas, dan bisa dipahami setiap orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Atika Fadia. Kepada Atika Fadia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator.
Saya Atika Fadia, NPM 2153032004. Di sini saya akan mempresentasikan materi esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Konstitusi juga merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk pengaturan atau pemerintahan dalam pemerintahan suatu negara. Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Jenis konstitusi. Konstitusi memiliki dua jenis, yaitu jenis konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi yang tidak tertulis. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu di dalam persekutuan hukum negara. 2. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai biasanya sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Fungsi konstitusi. 1. Fungsi konstitusi sebagai alat pembatasi kekuasaan. 2. Sebagai sumber hukum tertinggi negara. 3. Fungsi konstitusi sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 4. Pelindungan HAM dan kebebasan masyarakat suatu negara. Tujuan konstitusi. 1. Memberikan batasan dan pengawasan. Tujuan utama dibuatnya konstitusi adalah memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan. Pemerintah tidak melakukan tindakan yang akan merugikan rakyat. 2. Memberikan perlindungan terhadap HAM. Setiap penguasa, baik pemerintah dan masyarakat, wajib menghormati hak asasi manusia dan mendapat perlindungan yang sama terhadap hak-hak masyarakat lainnya. 3. Sebagai pedoman pelaksanaan negara. Konstitusi memberikan pedoman dan batasan bagi penguasa yang melaksanakan kekuasaan agar negara dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Macam-macam konstitusi Undang-Undang 1945. 1. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tinggi tidak derajat tinggi. 2. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. 3. Konstitusi pemerintahan presidensial dan konstitusi parlementer. 4. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. 5. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Nilai-nilai dari konstitusi. 1. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara. 2. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. 3. Nilai sematik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Permasalahan isu penundaan pemilu dan polarisasi kekuatan politik. Jakarta, pemilihan umum atau pemilu mendatang akan digelar pada 14 Februari 2024. Keputusan jadwal tersebut telah disepakati dalam rapat bersama antara KPU, Bawaslu, Komisi 2 DPR, dan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintahan dalam negara di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 24 bulan 1 2022. Tiba-tiba tak ada angin dan tak ada hujan. Setelahnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa KPB Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 ditunda maksimal 2 tahun. Caimin beradil usulan itu berada dari kalangan
pengusaha dan pelaku UMKM yang sedang fokus memulihkan ekonomi. Bak Gayung bersambut usul menunda pemilu tersebut selanjutnya diperkuat oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Publik sempat mencurigai wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketiga elit polisi partai. Itu berasal dari lingkungan istana. Kecurigaan itu pada akhirnya terbukti ketika Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan dalam salah satu sinari di kalangan YouTuber menyebut bahwa berdasarkan analisis big data setidaknya ada percakapan dari 110 juta orang di sosial media yang menginginkan pemilu ditunda dan menambah masa jabatan presiden. Pernyataan penjabat di lingkungan istana itu tentu dapat banyak respon, bahkan hingga saat ini terus menjadi polemik dengan alasan apapun. Masyarakat menilai wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden tersebut sangat bahaya dalam kehidupan demokrasi, sebab hal itu syarat dengan kepentingan kekuasaan daripada kepentingan bangsa. Solusinya tentu sebagai mahasiswa suaranya pun didengarkan. Oleh karena itu sudah sepantasnya sebagai mahasiswa memberikan sesuatu pendapat agar penundaan pemilu tidak terjadi. Kesimpulan, konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Di dalam konstitusi memuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara, HAM, UUD, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan yang berpengaruh sangat besar bagi suatu negara karena fungsinya dalam mengatur kekuasaan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan topik 4 dan 5. Mungkin sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.